Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau memaparkan materi mengenai komitmen organisasi. Banyak anggota organisasi menjadi tidak loyal dan keluar dari keanggotaan. Bisa jadi disebabkan suatu komitmen dari organisasi yang tidak dipenuhi. Hal tersebut bisa berdampak buruk bagi kemajuan sebuah organisasi. Maka perlunya sebuah komitmen yang mana organisasi dapat menyanggupi hal tersebut. Komitmen tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab hal tersebut merupakan salah satu nyawa suatu organisasi itu hidup. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai habis. Pengertian komitmen organisasi. Menurut Lutan, komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas seseorang pada suatu organisasi dan juga proses yang berkelanjutan di mana seseorang mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. Komitmen organisasi menentukan berapa lama karyawan akan bertahan dalam suatu organisasi. Maka bisa dikatakan bahwa karyawan yang berkomitmen adalah aset setiap organisasi. Berikut ini ada beberapa manfaat dan keuntungan utama dari komitmen organisasi. Yang pertama, produktivitas karyawan yang tinggi. Karyawan yang berkomitmen sangat produktif. Mereka percaya pada organisasi, tujuan, visi misi, dan kepemimpinan tim. Karyawan ini tidak hanya menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi mereka juga memastikan rekan kerja dan anggota tim mereka juga menunjukkan hal yang sama. Yang kedua, mengurangi ketidakhadiran. Staf yang berkomitmen dan termotivasi akan melaporkan ketidakhadiran yang jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi berharap bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas mereka, membantu proyek, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, pemain tim yang luar biasa. Karena karyawan yang berdedikasi banyak berinvestasi dalam organisasi, dan itu sukses. Mereka hebat dalam berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas tim. Selanjutnya, ada komponen komitmen organisasi. Menurut Robbins dan Judge menyatakan ada 3 macam komponen komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen afektif. Komitmen afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan akan nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang anggota LSM mungkin memiliki komitmen afektif yang tinggi untuk organisasinya karena merasa bahwa bekerja di LSM itu adalah panggilan hati nuraninya. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasakan bila bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Contohnya, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada pemberi kerja karena ia dibayar tinggi, dan jika ia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, justru akan menghancurkan ekonomi keluarganya. Yang ketiga, komitmen normatif. Komitmen normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi karena alasan moral atau etis. Sebagai contoh, seorang karyawan yang mempelopori sebuah inisiatif baru mungkin akan bertahan dalam organisasi karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam kondisi sulit jika ia pergi. Cara memperkuat komitmen organisasi. Grafin menyebutkan ada 3 cara untuk memperkuat komitmen organisasi, yaitu dengan menentukan yang pertama, kompensasi. Kompensasi adalah remunerasi finansial yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka.
Kompensasi mempunyai 3 macam bentuk, yaitu upah, gaji, dan insentif. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan yaitu hal-hal lain di luar kompensasi yang disediakan organisasi untuk para pekerjanya. Tunjangan ini bentuknya bermacam-macam, misalnya pembayaran untuk waktu tidak bekerja seperti cuti sakit atau liburan, dan tunjangan asuransi. Yang ketiga, perencanaan karir karyawan. Perencanaan karir akan membantu karyawan memetakan bidang apa yang diminati dan melihat kesempatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa komitmen itu bukan hanya perasaan loyalitas yang pasif. Seseorang bisa memiliki perasaan aktif terhadap hubungan dirinya dengan organisasi yang memiliki tujuan bersama. Ada 3 faktor atau indikator yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di antaranya, yang pertama, kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. Dan yang ketiga, keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.